Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu rubah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka jangan kamu rubah, tapi ingkari dalam hati. Contoh, ya suami nggak mau sholat subuh. Orang yang tidak sholat karena malas, itu hukumnya fasik. Orang yang berbuat dosa besar. Aku mau sholat, nggak sholat, urusanku. Ingatkannya caranya bagaimana? Nah, yang model begini akhir zaman banyak orang nggak paham. Seakan-akan setiap hal yang nggak baik itu harus dijelaskan dengan ucapan. Satu pesan saya, jadilah orang yang bijak, berbicara yang bijak. Saya ngomong ke diri saya sendiri ya, berbicara yang bijak. Kalau dengar apapun disikapi dengan sikap yang bijak. Jangan pernah menyalahkan orang, mencaci orang, memaki orang. Kalau ada orang yang berbuat salah, maka maafkan. Kalau engkau bisa nasihati, maka datang dan nasihati. Tapi jangan perbincangkan kesalahan orang di hadapan orang lain, karena tak akan membawa manfaat. Yang ada hanya akan membawa permusuhan demi permusuhan. Satu kaidah dalam dakwah, kalau engkau melihat kemungkaran tapi kamu tidak bisa merubahnya, maka rubahlah dengan doamu. Kan begitu ya? Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu rubah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka jangan kamu rubah, tapi ingkari dalam hati. Contoh, suami, ya suami nggak mau sholat subuh. Istri mengingatkan, bagus atau nggak bagus? Bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi istri ini paham, suami ini kalau diingatkan marah. Kalau diingatkan marah. Kalau udah marah ngomongnya ngawur. Orang yang tidak sholat karena malas, itu hukumnya fasik. Nggak murtad, hukumnya fasik. Orang yang berbuat dosa besar. Tapi kalau kemudian karena dia marah, dia ngomong sama istrinya, sholat itu tidak penting. Sama saja mengatakan, sholat itu tidak wajib. Aku mau sholat, gak sholat, urusanku. Bahaya itu omongan. Itu bisa menyebabkan orang itu kufur, bisa menyebabkan murtad. Maka kalau tahu watak suaminya seperti itu, gak usah diingatkan, tapi didoakan. Ingatkannya caranya bagaimana? Sholat saja di sampingnya, selesai. Dia akan paham, oh istriku sholat. Itu kan juga mengingatkan, gak harus pakai kata, pakai sikap yang indah dan ucapan dalam hati. Nah, yang model begini akhir zaman banyak orang gak paham. Seakan-akan setiap hal yang gak baik itu harus dijelaskan dengan ucapan. Ya harus dimarahin dengan ucapan. Padahal nggak semuanya seperti itu. Harus dilihat dulu. Contoh misalnya ada orang buang sampah sembarangan, bagus atau jelek? Jelek. Kalau kamu ingatkan dia marah terus ngajak berkelahi, bagus atau jelek? Jelek kan? Mana yang lebih jelek? Buang sampah sembarangan atau berkelahi? Berkelahi. Maka kalau tahu wataknya tadi dikasih tahu marah, nanti ngajak kamu berkelahi, maka lebih baik nggak usah kamu ingatkan, diamkan saja. Cara mengingatkannya, ambil sampah tadi dan kamu yang membuangkan, sehingga dia nanti akan belajar lama-lama. Jangan semuanya. Nah itu namanya bijak. Hakadza walakum minkum